Salam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayudha di channel YouTube Cross Christ. Teman-teman sekalian, ada orang bertanya kepada saya melalui jaringan pribadi, kalau penjelasan kedewasaan seperti itu dalam video-video yang saya sampaikan, sudah ada 10 video lebih. Kalau seperti demikian keadaannya, berarti bisa nggak kita mengetahui tanda-tanda dari orang yang dewasa, tanda-tanda dari anggota gereja yang dewasa, atau tanda-tanda dari hamba Tuhan yang dewasa, atau tanda-tanda dari suami yang dewasa, atau tanda-tanda dari anggota warga negara Indonesia yang dewasa seperti apa? Nah, saya sudah merumuskan, menjawab pertanyaan teman-teman saya di media sosial. Apa tanda-tanda kedewasaan dan apa tanda-tanda ketidakdewasaan seseorang? Oke, kita simak ya. Yang pertama, tanda kedewasaan menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 13 dan seterusnya. Silakan saudara membaca lagi, saya sudah merumuskannya. Tanda kedewasaan menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 13, yang pertama, kita bertumbuh pengetahuan kita akan firman Tuhan. Pengalaman kita dalam Tuhan. Kepribadian kita dalam Tuhan. Jadi pertumbuhan kita itu pengetahuan firman, pengalaman kita dengan Tuhan, dan kepribadian kita dalam Tuhan. Ya kan? Lalu yang kedua, tanda kedewasaan yang kedua menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 13, kita berkomitmen untuk hidup mendeklarasikan kemuliaan Allah, mendeklarasikan isi hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang saya merasa nggak enak ya, jengkel. Itu tetangga, orang dari kebangsaan luar negeri, dia pelihara anjing, dan ketika saya rekaman seperti ini, take video begini, anjing itu berisik di sebelah itu benar jauh tuh, di seberang sana. Dia orang luar negeri, saya harus menghargai dia. Menghargai itu salah satu bukti buah dari kedewasaan. Coba bayangkan sedang take video, anjing itu bunyi. Kalau bunyi burung seperti, nah ini bunyi burung nih, itu di pohon-pohon itu asik ya. Kalau anjing atau kucing menangis, aduh repot. Nah, yang pertama, bertumbuh pengetahuan firman, bertumbuh pengalaman kita bertambah atau makin dalam kepribadian kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, berkomitmen untuk hidup mendeklarasikan kasih Tuhan, mendeklarasikan kemuliaan Tuhan, mendeklarasikan kemahakuasaan Tuhan kepada orang yang kita jumpai. Yang ketiga, tanda kedewasaan yang ketiga, hidup kudus itu lebih menarik dan lebih membahagiakan. Ingat, dunia ini sudah berubah. Lebih memilih pencapaian-pencapaian, lebih memilih memenuhi gaya hidup, glamor, daripada hidup kudus. Tetapi orang dewasa, ciri yang ketiga adalah kehidupan yang kudus atau kekudusan hidup itu dipandang lebih menarik daripada yang lain. Bahkan lebih menarik daripada kebahagiaan, daripada kepuasan. Yang keempat, tidak tertarik dengan khotbah-khotbah yang ringan, susu, kata Alkitab. Kita sudah dewasa kan, jadi nggak tertarik makanan-makanan yang empuk. Kita harus mencoba berpengalaman dengan makanan-makanan yang keras. Seperti apa? Ya kita suka keripik, apalagi tulang-tulang iga, ya kan. Nah itu kalau bayi nggak bisa, dia harus minum susu atau bubur. Nah berarti orang dewasa itu tandanya adalah tertarik dengan khotbah yang tidak ringan, tetapi menantang kita untuk melakukan sesuatu, menantang kita untuk berlari, menantang kita untuk bangun dari duduk, dari tidur, untuk melakukan sesuatu. Itu tanda yang keempat dari kedewasaan rohani. Nah, saudara sekalian, yang kelima, orang itu memiliki ketajaman
kerohanian, ketajaman, panca indera, ketajaman, kepekaan. Untuk apa? Untuk membedakan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi dia memiliki kepekaan istilahnya. Tanda kelima itu kita memiliki kepekaan rohani. Mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang dibenci Tuhan. Kita harus mengasihi yang dikasihi Tuhan dan membenci yang dibenci Tuhan. Itulah kedewasaan. Lalu yang keenam, lebih suka melayani daripada dilayani. Nah, ini sulit sekali ya. Kalau orang-orang seperti saya ini, saya main ke desa, main ke kampung, kita melayani nggak boleh. Orang kampung atau orang kota lebih senang melayani saya, mengambilkan minum, mengantar, menjemput. Padahal saya pengennya ya udahlah, nggak ada mobil, nggak ada motor, saya naik ojek bisa, naik busway bisa, naik Transjakarta bisa, atau kalau ke desa naik bis, naik ojek di desa itu, naik gerobak juga bisa. Tetapi seringkali saya juga dipaksa untuk dilayani. Nah, tetapi itu berarti juga orang yang melayani saya itu berarti bukti dia dewasa. Nah, dia juga mau melayani saya, mau melayani orang lain yang datang ke sana. Asal nggak pilih kasih ya, asal nggak diskriminasi. Nah, jadi tanda yang keenam yaitu lebih suka melayani daripada dilayani. Di pesta juga begitu, hati-hati. Di pertemuan warga juga begitu. Lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Lebih banyak bekerja daripada bersuara. Lebih banyak melayani daripada dilayani. Nah, yang ketujuh, lebih suka memberi daripada menerima. Ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita memberi. Tetapi bagi saya lebih sulit menerima. Kita biasa memberi, saatnya kita dikasih, terus menerima. Itu tidak gampang, itu sulit. Orang seumur saya seharusnya banyak memberi kepada anak-anak muda yang baru merintis yayasan, baru merintis pekerjaan, baru merintis pelayanan, tetapi sekarang pun saya terbatas. Itu kesedihan tersendiri. Nah, tetapi menurut tanda kedewasaan yang ketujuh, kita harus lebih banyak, lebih senang memberi daripada menerima. Nah, yang kedelapan, berbuah dalam segala hal. Ya, di dalam Injil Yohanes dikatakan, kalau kita melekat pada pokok anggur, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita berbuah banyak. Ya kan? Kalau saya menanam pohon cabai, itu banyak sekali saya tanam. Tetapi tidak semua berbuah. Ada yang mati, ada yang layu. Pohon pepaya juga saya tanam banyak, lebih dari 20 di sekitar tempat tinggal ini. Tapi tidak semua berbuah, bahkan belum ada yang berbuah. Nah, tetapi kita di dalam Tuhan harus berbuah. Berbuah dalam segala hal. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bakat. Satu bakat Tuhan minta, satu talenta Tuhan minta pertanggungjawaban. Kalau talenta kita musik, mendengar saja, kita harus berkarya untuk mendengar banyak musik, lalu bisa menilai, menganalisis, lalu memberikan penilaian kepada jemaat. Setidaknya kita punya karya cipta, lagu rohani, lagu nasional, lagu daerah, dan sebagainya. Yang kesembilan, tanda kedewasaan yang ke-9 adalah kehidupan kita itu dinamis, terus bergerak. Bukan stagnan, bukan monoton, bukan menjemukan, bukan membosankan, bukan statis, tetapi terus bergerak, terus aktif. Kenapa? Karena firman yang menggerakkan kita. Firman terus dinamis. Karena firman adalah dinamit. Ada Roh Kudus yang adalah roh dunamos, memberikan kuasa kepada kita untuk kita menggerakkan sesuatu di sekitar kita. Nah, saudara sekalian, yang ke-10, kalau kita adalah orang yang dewasa, kita mudah menerima daripada menolak disiplin Tuhan. Kalau kita didisiplin Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran atau karena suatu hal, atau karena Tuhan masukkan kita akan lebih dewasa lagi, lebih up lagi, lebih upgrade lagi, kita nerima. Bukan menolak, bukan menantang Tuhan. Nanti aku mau kok kerja loh, aku mau kok pelayanan, aku nggak mau lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan, aku mau berhenti dari diakonia, aku mau berhenti. Itu bukan orang dewasa.
melayani dengan mengancam Tuhan, mengancam gereja, itu bukan orang dewasa. Itu orang cengeng. Kita tidak perlu menunjukkan sebagai orang yang melayani sekaligus orang yang mengancam. Orang yang dewasa itu berarti orang yang melayani tanpa pamrih, tanpa mengancam. Yang ke-11, rela menerima responsibilitas dalam konteks pelayanan pekerjaan Tuhan. Rela menerima pertanggungjawaban dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kita ditanya jangan tersinggung. Misalnya bagian keuangan. Kita membawa dipercaya 10 juta untuk bidang pemuda. Ditanya akhir tahun. Kalau orang itu tersinggung, berarti dicurigai dong. Pertanggungjawabannya kemana? Demikian juga kita memberi kepercayaan kepada orang 10 juta, kita berhak bertanya, wajib bertanya pertanggungjawaban itu. Nah, yang ke-12, bertumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama. Yang ke-13, suka membagi pengetahuan firman Tuhan. Inilah tanda-tanda orang dewasa menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Nanti saya akan jawab tanda ketidakdewasaan sesuai dengan pertanyaan yang datang kepada saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menunjukkan tanda-tanda orang dewasa secara teologis setiap hari. Jangan lewatkan video saya, nantikan terus. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.